Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura wal huffaz wal mufassirin wal muhadditsin wa immatil mujtahidin khususan ila hadrati Imam An-Nawawi wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa asyubuhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fisyubuhati waqa'a fil harami qawa'i yar'a haulal hima yushiku ayyalta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan hadis nomor 6 yang kemarin sudah kita baca tapi belum sampai tuntas. Saya ulang bacaannya tadi. Nah, kita lihat artinya. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Itu yang kemarin kita bahas. Berikutnya, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau yang samar, yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar atau syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Nah, ini bagian yang kedua. Bapak Ibu, kita bahas tentang syubhat
Ya, kemarin kita bahas tentang yang haram. Dengan mengetahui yang haram, maka kita akan kenal yang halal. Haram dzati atau haram sababi. Itu insya Allah kemarin sudah kita bahas dengan lumayan tuntas. Yang berikutnya, kata Nabi, wa bainahuma umun mustabihat. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, ada perkara yang tidak jelas, perkara yang samar, dan ini banyak. Sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat yang syubhat. Syubhat itu haram ndak, halal tidak, ya setengah-tengah. Meh muni haram kok ono halale, meh muni halal kok ono harame. Nah, ini yang disebut dengan syubhat. Tapi kalau cetha harame nggih mboten. Cetha haramnya ya tidak. Contoh syubhat begini. Seseorang punya sumber penghasilan dari 3 tempat. 3 tempat dia punya penghasilan. Yang satu taruhlah A, B, C, usaha A, usaha B, usaha C. Yang A itu halal, yang B itu halal, yang C itu haram. Lalu dicampur jadi satu dan tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Yang seperti ini namanya syubhat. Syubhat yang sepertiganya. Loh, sepertiga kan haram. Masalahnya campuran kuwi kok. Masalahnya dicampur Bapak Ibu. Mestinya kalau dicampur itu hukum dasarnya menang harame. Tapi kita mau mengatakan haram mutlak, nyatanya 2/3 kan halal. Nah, semestinya kalau ada kasus begitu harus dipisahkan. Makanya jenengan kalau punya usaha yang ada mambu-mambu haram kuwi dompete bedake. Kotake dibedake. Iki kotak haram, iki kotak halal, iki halal tenan. Kalau kita punya sumber penghasilan yang berbeda-beda. Mbok menawa kan kita bisa jadi begitu. Nah kalau dicampur itu jadi syubhat semua. Jadi syubhat. Yang sepertiga tetap haram, yang halal jadi syubhat. Kan kacau. Iman-iman. Sehingga kita harus mengetahui secara pasti. Nah, sebenarnya syubhat itu bisa dijelaskan kalau memang kita bisa mengidentifikasi mana yang halal dan mana yang haram. Itu bisa kok Bapak Ibu. Sehingga syubhatnya bisa hilang. Bisa jelas yang halal mana, yang haram mana. Terus kemudian Bapak Ibu, kita kasih beberapa contoh saja untuk menggambarkan tentang syubhat. Syubhat itu juga hal-hal yang kaitan dengan manipulasi sesuatu. Contoh beginilah. Ya, contoh begini. Ini kemarin malam di TV itu sudah ada pengumuman 17 partai politik. Berarti gong pemilu 2024 kan sudah mulai ditabuh. Para politisi sudah mulai ancang-ancang. Nah, sebagai masyarakat kita kan kadang yo seneng nek ana politisi terus teko-teko ning masjid ngekei bantuan. Kampunge diaspal. Kan yo apik to niku. Jamaah pengajian kei seragam. Ya muga-muga seragamnya jenengan ora suka politisi lah. Ndak maksudnya ini kan nuansanya kan unik. Karena biasanya kalau udah menjelang tahun politik akan model begitu. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui
bahwa hal-hal seperti itu syubhatnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Meh muni, Pak niki aku tuku swara ya mboten, tapi muni ora ya mboten. Kan kita kan sama-sama tahu saja toh. Akate meh muni haram, lah haramnya di mana, Pak? Wong ya wonge bantu-bantu tenan. Batu-batu tenan. Mong di balik batu ada udang. Ya begitu aja. Nah, yang begitu itu syubhat. Maka Bapak Ibu, kalau saya boleh menyarankan ya. Nek sing wis ya wis, tapi sing belum ya kalau bisa untuk urusan-urusan ibadah, untuk urusan-urusan yang kaitannya ada hubungan nanti sama Allah, sebaiknya yang subhat-subhat niku jangan. Nah, nek kula ngoten nek cara kula. Tapi ngeten iki ora patek payu, domongi ngene iki do gugu. Do ora patek gugu. Muga-muga teng mriki gugu. Mumpung isih ado-ado. Lah nggih. Lah nggih to Bapak Ibu. Kenapa? Mosok kula ya ora ngerti, kula jenengan ya ndak tahu apa itu money politik. Masa kula panjenengan ya ndak nyadar. Begitu-begitu itu urusannya untuk apa? Ya tapi kan kita ndak nolak rezeki Pak. Ya kalau nolak rezeki itu kan kalau halal. Kalau syubhat ya nanti dulu lah. Masalahnya syubhatnya tinggi. Syubhatnya tinggi. Loh saya itu ketemu, tapi ini orangnya udah meninggal sekarang. Saya nanya, Pak jenengan meh nyalon DPR? Nggih. Nah, piye strategine ben dadi? Ya tuku swara to, Pak. Karena dia rada pinter fikih, niat ingsun tuku swara. Berarti kula niku mboten nyuap niate. Niat ingsun, Pak, pokoke kula mangke sekeluarga jenengan ana papat, wong sijine pira lah umpamane 50.000 atau 100.000 ya niki. Ya ngono kuwi. Dadi mboten, dadi Pak. Tapi wongnya mati saiki. Wis mati. Jadi, ya mati ini karena mati bukan karena dadi, ya mati wae. Ndak begini maksudnya. Ada orang yang sering menggunakan bahasa retorika seakan-akan itu jual beli, padahal itu kan sesungguhnya suap atau money politik kan. Nah, kalau saya ditanya, saya jawab itu syubhat. Bahkan syubhatnya syubhat level tinggi sekali. Mungkin persentase syubhatnya di atas 80%. Jadi mendekati haram. Sing ngoten niku. Tapi kita ikan do mboten mathuk, Pak. Mboten mathuk ngoten niku. Dana aspirasi besar lho, Pak. Besar. Tapi wong jenenge wong nggih, ya monggo lah. Tapi kalau kita mau, ini kan kita sedang bicara syubhat masalahnya. Ngajine pas tekan syubhat, yo ngati-hati yo masalah syubhat. Sebab itu pesennya Rasulullah. Ini yang pesen Rasulullah. Kan saya hanya menyampaikan, kemudian menguraikan dan memberi contoh beberapa hal yang notabene-nya adalah syubhat. Sebagian besar manusia tidak tahu. Kok mengatakan sebagian besar Pak nuduh? Lah niku Kanjeng Nabi ngoten kok. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia tidak tahu. Tidak ngeh, tidak peduli terhadap hal-hal yang sifatnya syubhat. Nggih. Jadi ra cetha Bapak Ibu. Wis lah kula jenengan sing ra patek cetha mulai dikurangi. Mulai dikurangi, aja malah ditambahi, dikurangi sedikit demi sedikit. Paling tidak kita sudah punya tekad, kita sudah punya niat. Lah enten setunggal masjid takon kula masalah ngoten niku kula jawab, "Lah mboten saged Pak nek jenengan takoni kula niku syubhat. Ndak usah. Ndak usah." Ya, kula anu dadak takoni kula jenengan kula jawab ngoten. Kudune takon liyane sing ngentukke kok malah takon kula ngoten. Nggih. Jadi intinya Bapak Ibu
yang kita sampaikan ini memang itu dari Nabi nggih, bukan kita buat-buat sendiri ngengel-ngel wong niku mboten. Nggih memang aturannya begitu. Ya, karena subhat ya kita tidak boleh terlalu galak banget, tapi kula jenengan ya kudu hati-hati piyambak. Sebab siapa yang biasa subhat lama-lama tetap haram. Siapa yang biasa subhat itu dawuh para ulama iman-iman dzikir banyak subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali. Tapi kalau makanannya syubhat, pakaiannya syubhat, rumah yang ditinggali syubhat, itu kasihan. Kenapa? Ya malaikat tidak punya respect, Allah tidak punya kepedulian, karena si fulan ini tidak peduli pada hal-hal yang sifatnya syubhat. Bahkan para ulama menyampaikan, nek ana wong kok mangan syubhat, ngambil harta yang syubhat, itu atine suwe-suwe atos. Suwe-suwe atine atos. Kenapa? Terhalang, terhijab dari Allah. Ketika kita mestinya bisa melihat Allah dengan mata hati kita, dengan beningnya kaca, tapi karena yang kita makan adalah yang syubhat, maka akan ada nuktah-nuktah kotoran-kotoran yang membuat kita buram hati kita melihat Allah. Nah kalau kita mau evaluasi diri kita, kenapa sih hati kita itu kok susah mengingat Allah? Kenapa sih hati kita ini kok kadang tidak mampu, tanda kutip, melihat Allah di dalam wujud ciptaannya? Padahal kita sudah ngaji masalah ihsan. Kita sudah tahu tidak ada benda sesuatu kecuali Allah yang ciptakan. Tetapi kenapa tidak bisa masuk ke hati kita? Jangan-jangan terhalang oleh syubhat-syubhat yang menempel pada diri kita. Nah ini kan perlu kita kurangi. Perlu kita kurangi. Nek iso sik, nek mboten iso sik ya ampun kathah-kathah. Niku contoh-contoh mengenai syubhat. Contoh-contoh mengenai syubhat. Nah, kata Nabi begini, famanit taqa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Niku nek cara Kanjeng Nabi. Kalau kita bicara tentang kehormatan diri, kita bicara tentang kokohnya kita beragama, tegaknya kita menghadap kepada Allah, maka yang menjadi patokan adalah kekeloposannya itu karena syubhat. Jadi kelopose agama kula jenengan berarti tidak tegak dengan baik, ibarat sebuah ini cagak niki, cagak ini ku pangan rayap. Lah sing mangan rayape niku jenenge syubhat. Ndak kokoh, mudah patah, mudah jatuh. Atau kita itu kan punya harga diri Bapak Ibu. Kita itu punya harga diri. Siapa yang menjaga dari syubhat berarti dia menjaga kekokohan agamanya dan dia menjaga diri dari kehormatan yang mestinya dia jaga. Jadi kita bicara ajining diri niku nek Jawa kan ajining diri sangka lati, ajining busana, ajining raga sangka busana. Nah, kalimat itu ada benarnya, tapi dalam pemahaman agama itu tidak boleh dibenarkan 100%. Tidak boleh dibenarkan 100% ajining diri sangka lati. Mboten namung niku. Jadi tutuk memang kudu dijogo, tapi jaga juga dari hal yang syubhat. Berarti nek nganggo ajining diri sangka lati tok, kehormatan diri kita itu kan kalau tutuke dijogo. Lah, nek mangane ra dijogo, syubhate mboten dijogo, akan mboten ajining diri. Apa meneh sing kedua niki? Ajining raga sangka busana, lah malah kacau meneh. Nek bajune apik berarti aji, nek bajune elek berarti ora aji. Lah kan kacau ngene iki carane.
Kalau cara pandangnya begini kan kacau. Dulu pernah ada ulama, beliau kan zaman dulu tidak ada foto, tidak ada WA, tidak ada HP, sehingga tidak dikenal kan. Kalau tidak yang biasa kumpul kan tidak kenal. Wong Nabi Muhammad aja tidak dikenal kalau orang tidak biasa kumpul kok. Ini ada ulama diundang ke suatu tempat, kayaknya untuk pesta mantenan. Lah itu yang datang orang-orang kaya. Dia sengaja pakai pakaian yang biasa. Pakaian yang biasa, bukan pakaian pesta, bukan pakaian yang ketok apik ngoten. Datang ke situ, ternyata tidak disambut. Ya ora ana sing guyu, ora ana sing nyumanggake, ora ana sing bagekake. Intine ragane niku pun mboten aji, mergo busanane mboten sae. Akhirnya dhek bali ganti pakaian sing apik. Ya mungkin nganggo pakaian sing mahal, nganggo kendaraan sing apik, monggo katulan ngunjuk, katulan pinarak ngoten niku. Lah ning ngarepe Sahibul Baite nggo wedang ngene iki, wedange terus disaki, mboten disaki, disokke ning ngene sake. Sahibul Baite kaget, "Loh, Pak, kok jenengan malah mbanyoni sake jenengan? Mboten iki kula ken ngombe." Loh, lah wong baju kok kon ngombe, piye maksude jenengan? Kula niku mboten hak ngombe niki. Loh, lah enten napa jenengan kan tamu? Mboten. Sing entuk hak niki bajune. Soale wau kula teng mriki mboten disumanggake. Berarti kulane kan mboten hak. Mbasa kula ganti baju kok disumanggake, berarti sing hak kan bajuku. Wong isin, tuh ngerti nek kuwi ternyata ulama besar sesudahnya. Masyarakat pada malu waktu itu. Dikritik dengan cara begitu. Nah kita kula panjenengan memang kadang mergo niku ajine nglaga sangka busana, akhire lomba-lomba golek busana sing apik, sing mahal, bahkan direwangi utang demi untuk meningkatkan harga dirinya. Padahal mboten kados mekaten. Nek cara hadis niki yang meningkatkan harga diri Anda, kalau Anda tidak jatuh ke hal yang syubhat, maka Anda sudah menjaga harga diri Anda. Apalah artinya sebuah pakaian? Apalah artinya sebuah kendaraan? Kalau manusianya itu tidak punya kepribadian yang baik, senengane mendet sing syubhat. Niku cara syariat agama. Lah karena ngaji, kula jenengan ya wong mukmin, kan pandangan ini harus menjadi pembanding dari pandangan-pandangan materialisme, pandangan hedonisme, kapitalisme. Karena di otak pikiran sebagian besar orang ini kan pikiran ini kan do materialistis, pikiran ini do hedonis, pikiran ini do ngoten niku. Lah niki kudu dicethake ben kula jenengan ana keseimbangan ngoten lah. Ada keseimbangan. Jadi sadar tidak sadar kadang kita memang begitu. Kita memang begitu. Di kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji itu pernah mengkritik orang-orang yang memuliakan orang hanya karena hartanya. Wujud harta itu biasanya nek ora tumpaan, ya baju, nek ora omahe. Wis pokoke wong sugih. Di situ disampaikan, nek ana wong, niki kata-kata kitab Ta'limul Muta'alim. Nek ana wong ngurmati wong mung mergo sugih tok, tidak ada faktor lain, hanya karena kekayaan saja, maka sepertiga agamanya sudah lepas. Itu kata Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alim, dan itu doktrin mestinya sejak kecil. Kitab Ta'limul Muta'alim niku mestine kan kanggo bocah-bocah SD, kanggo bocah-bocah pembelajar awal. Doktrinnya biar muncul. Di sini itu doktrinnya muncul. Karena doktrin hari ini Bapak Ibu yang terjadi,
Wong sekolah tujuane mboten golek ilmu, tapi golek ijazah. Wong sekolah tujuannya tidak mencari ini, tapi mencari pekerjaan. Itu kan fakta. Sadar atau tidak sadar, itulah realitanya. Itulah faktanya, itulah realitanya. Walaupun nanti pada akhirnya, kalau kita baca survei, lebih dari 60% orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan sekolah. Wis pokoke nek wis tekan kene iki ora karuan, jenengan mang mlebu bank niku sing jurusan ekonomi pira? Mas jenengan saking pundi? Teknik. Lah teknik kok dadi customer service? Kok aneh men? Lah nggih pripun malih mang nasibe ngene lho ngoten. Jadi ora karuan iki antara jurusan dengan kenyataan. Pun jenengan cek saja itu survei kok. Survei sudah membuktikan. Dong-donge kula jenengan wis dikampleng karo Gusti Allah dengan cara begitu. Tapi ya durung sadar masalahnya. Wah sadar-sadar menungso. Makanya Nabi menyampaikan, mbok yo kamu mencari ilmu itu niate karena Allah. Nanti kan yo ketemu dhewe dalane. Bahwa kamu punya passion, kamu punya bakat, kamu punya minat, ikuti. Tapi niate mbok yo dibeneri. Aja menungso kok isine kok semacam ini, tipe-tipe manusia yang sekuler, hedonis, materialis dan seterusnya. Nah, ini dikritik oleh Syekh Ahmad Az-Zarnuji agar kita itu menyadari. Karena orang menganggap bahwa kehormatan dirinya dimulai dari situ. Lah nek cara Kanjeng Nabi, Anda pengen bicara kehormatan diri, bicara tentang harga diri, jaga syubhat. Niku rumusé Kanjeng Nabi. Matuk mboten iki. Wis dipenggalih mawon lah niki dawuh Kanjeng Nabi ngono kuwi kok. Waman waqa'a fi syubhat famanitaqa asyubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nggih ngoten niku kurang luwih. Berikutnya, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka lama-lama tetap dia jatuh ke dalam yang haram. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Maka Bapak Ibu, syubhat itu candu. Syubhat itu zat adiktif yang membuat manusia kecanduan. Sebenarnya bukan kebutuhan, candu. Jenenge candu nggih. Kita tahu Bapak Ibu, otak bawah sadar manusia itu kan ada hal tertentu yang di situ isinya kan memori. Jadi otak itu kan dibagi jadi beberapa tingkat nggih. Lah salah satunya kan ada otak yang nyimpen memori. Lah memori itu termasuk memori namanya memori keinginan dan kebutuhan. Jadi menungso duwe memori. Kula panjenengan ngeten. Nek umpamane sedina mangan jambu 40 biji. Niku tasih ngeleh mboten, Pak? Tetep ngeleh wong mangan sego kok. Padahal jambu 40 lho. Esok telu, setengah awan telu, wis pokoke sedina entek 40. Kok isih ngeleh rasane nggih? Rasa ngeleh itu karena memori otak kan. Mengirim sinyal jenengan durung mangan. Kan kuwi. Lah ya memang sinyalnya jenengan durung mangan. Karena memang sinyalnya begitu, maka perut otomatis akan merespon aku ngeleh, aku ngeleh, aku ngeleh. Nah itu memori itu Bapak Ibu di dalam diri kita. Syubhat yang ngono kuwi. Kula jenengan nek kulino njikuk subhat, sesuk ana subhat, iki apik, ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kalimat ora apa-apa itu ada di memori sini nih. Nek jenengan kadung kulino kan jadi candu. Bahwa ini tidak melampaui batas, tidak sampai jatuh, betul. Tapi Nabi udah menyampaikan. Sing sapa wonge senengane mundut sing subhat,
maka dia tetap akan jatuh kepada yang haram. Niki hadise. Nggih, jenengan saged maca di bulan baleni. Faman pundi wae. Waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Sing sapa wonge mundut, sing sapa wonge jatuh dalam syubhat, maka dia akan jatuh pada yang haram. Nah, ini kalau dalam apa ya? Dalam dunia grafik namanya pattern. Jadi manusia itu kan punya pattern. Pattern itu pola. Jadi menungso niku donge polane kan bisa dibaca toh. Yaitu orang bisa menyebut akhlak, orang bisa menyebut kebiasaan, habit, orang bisa menyebut apalah. Nah, ini manusia itu kan punya pattern. Patternnya itu ya kebiasaan-kebiasaan itu. Kebiasaan subhat otomatis akan mendorong dia menuju hal-hal yang haram. Biasane nek wong kulino mundut sing subhat, wong kuwi akhire kendel. Mundut sing haram, mboten butuh hasilnya, tapi kendel dan merasa tertantang untuk mengambil yang haram. Padahal Bapak Ibu, ngapain sih kita ngambil yang haram? Malam Jumat malam Selasa kemarin, bakdo maghrib kula kan ngaos wonten Masjid Sebantengan. Pas ngaos dumugi surat At-Thariq. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, sampai di ayat itu kita bahas itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap manusia, setiap jiwa kecuali ada hafiz. Hafiz itu maknanya penjaga. Penjaganya siapa? Malaikat. Jadi teng mriku diceritake jenengan saya itu dijaga malaikat. Nah, penjaga malaikat itu tugasnya menjaga kita. Menjaga dari apa? Dari bahaya. Menjaga apa? Menjaga harta kita. Menjaga apa? Menjaga keberlangsungan hidup kita. Menjaga apa? Menjaga ibadah kita. Bagi mukmin sing jaga niku pinten? 100 Kula bisa bayangke, dadi dhewe teng mriki niki panjenengan kan mukmin. Wong salat kok, ya salat, ya ngaji, ya maca Quran. Insyaallah mukmin lah. Lah, nek mukmin niku sesuai dawuhnya Imam Qurtubi ketika menjelaskan tentang ayat itu, sing jaga wong mboten wong, malaikat 100. Sak batalion ya, Pak. Sak batalion pinten? Sak batalion pinten, Pak? 100. Langkung. Wis pokoke sak batalion 100 wangun to niku ya. Nah, 100 niku pirang jeep niku. Apa pirang mobil niku? Ah, jadi sing jaga jenengan miturut niku 100. Sebagian di antara 100 niku njaga bandane jenengan. Jadi bandane jenengan ki ora bakal dicolong, ora bakal ilang. Kan mesti langsung ana sing protes. Piye ilang Pak, wong sandal wae ilang kok bondo jaga malaikat piye ceritane? Karena ajeng protes ngoten nak kira-kira jenenganan begitu dikandani ngono kan kira-kira kan protes. Lah wong duwite kula wae dicopet. Mosok muni kandhane jaga ben ora ilang. Nah, malaikat kuwi wis ngerti Bapak Ibu. Kuwi rezekine jenengan apa dudu. Nek kuwi rezekine jenengan ora bakal ilang. Berarti nek sing dicolong sing ilang kuwi mboten rezekine jenengan, mung disilehke jenengan sekedap. Lah wong disilahi sediluk kok ngamuk-ngamuk. Asem duitku ilang tenan piye 50 juta. Lah kok ilang kuwi duitmu wingi disilehke sampean. Kudu rezekine jenengan. Nek rezekine tetep dikekepi kalih malaikat ora iso dijikuk wong. Kalau pikiran kita begitu kan enak Bapak Ibu. Enak wae. Kenapa? Karena begitu. Rezeki kita itu tidak akan hilang karena dijaga.
dijaga oleh malaikat. Lah kalau begitu kita ngambilnya juga hati-hati. Lho Pak, bondoku ki dimaling wong, berarti kuwi rezekine sing maling. Nggih. Lah kok rezeki kok dhek dadak maling? Lah salah dhewe napa maling? Umpamane ora maling udah dadi rezekine dhek kok. Masa bisa jalan sendiri? Nanti ada prosesnya. Kalau tidak dicuri, dia mau mencuri tidak jadi, tapi itu rezekine tekan nggone mengko. Piye carane? Ya mbuh Gusti Allah sing bakal maringi carane. Yakini itu. Yakini itu. Sehingga kita tidak akan ngambil sesuatu yang syubhat. Tidak akan ngambil yang bukan milik kita. Mung sepindah malih, pelajaran seperti ini telat datangnya kepada kita, yang awal justru pelajarannya berbeda. Sehingga untuk menggeser yang ada di pikiran kita berat. Abot. Ning kene wis kadung ora ubah ra entuk opah. Ora kerja ora mangan. Ora ana rezeki datang dari langit. Kan ngono kan pikiran ini kan. Otak bawah sadar kita tadi yang saya sebut sebagai memori kan begitu kan. Sehingga ketika disampaikan ayat Quran, hadis Nabi dan jelas menjelaskan yang begitu, secara natural kita menolak. Wah ra iso Pak ngono Pak. Ra iso. Kuwi konsep sing ora bener. Masa konsepnya Gusti Allah meh kita katakan tidak bener? Masa konsepnya Rasulullah kita katakan tidak bener? Yang tidak bener itu pikiran kita. Nah disinilah pentingnya kalau panjenengan itu mengupayakan punya mindset yang tepat, punya upaya pembenahan diri yang baik, sehingga betul-betul kita itu ngerti apa sih yang harus kita lakukan. Jadi mukmin kuwi memang kudu ngerti, sing kudu dilakoni niku ngerti. Oh iki syubhat, iki mboten syubhat. Kita tahu. Jadi hati-hati terhadap candu nggih. Bukan hanya candu narkoba, candu heroin, marijuana, bukan itu. Candu-candu yang ada di dalam diri kita itu, residu-residu pikiran ini harus kita detoksifikasi sedemikian rupa. Nah, jadi ngaji itu salah satunya adalah detoksifikasi terhadap jalan pikir yang belum pas. Ngaji paling angel niku mboten fikih, tapi ngaji jalan hidup, way of life, jalan pikir bagaimana kita membangun sebuah konsep berpikir yang paling tidak sidik-sidik anut Rasulullah. Terakhir Bapak Ibu, kalau yal haulal hima yushiku ayal ta'afihi. Jadi gambarannya wong sing senengane mundut syubhat niku kaya wong angon ning pinggir batas. Wong jenenge wedhus, Pak. Lah sing wedhus apa ya awake dhewe kuwi wedhuse. Kaya wong angon ning pinggir batas. Selagi belum melampaui batas ya tidak apa-apa. Wong wedhus Pak, wedhus ki senengane angger ana rumput tetangga itu mesti kelihatan lebih hijau. Wis teng pundi-pundi nggon nggih ngoten niku. Manusia itu selalu merasa tidak puas atas apa yang dimiliki, sehingga dia berkehendak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mbok niku menungso nggih ngoten niku. Kejaba menungso sing mengendalikan diri. Nah karena dia ambil yang syubhat di pinggir batas, maka lama-lama dia akan melewati batas itu. Menungso ngoten niku. Lan niku kula jenengan kudu menjaga diri sebisa mungkin, jangan suka nyepak-nyepak ning wates. Allah pernah mengkritik satu kelompok dengan sebutan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ana menungso niku menyembah mengabdi beribadah kepada Allah kaya ning pinggir jurang ala harf. Lah gambarannya in asobahu khairun itma'an nabi, kalau dia mendapatkan kebaikan dia tenang, senang, bahagia, muji-muji. Wa in asobathu fitnah inqalaba ala wajhi, ketika dia mendapatkan ujian maka dia akan berbalik, artinya jadi murtad lah atau tidak mau mengakui eksistensi Tuhan
atau menganggap aturan Tuhan itu sebagai aturan yang tidak benar. Nah monggo kula jenengan menyesuaikan diri. Intine wonten hadis nomor 6 bagian kedua ini kula jenengan kon ngati-ati nek subhat pinggirke, kejaba nek kepeksa banget nggih. Tapi kalau bisa ya dipinggirke sing subhat-subhat niku. Nggih. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lisan, monggo. Kalau tidak, saya akan menjawab yang tadi. Matur nuwun.